Kedengaran di sana? Kedengaran, Pak. Oh, kedengaran ya. Kedengaran jelas ya? Iya Pak, selamat siang. Terdengar baik Pak. Oke, kita mulai ya. Saya berharap Lapas kelas 2 Pontianak, Rutan Mempawah, terus kemudian host di Gereja Nugra Lapas Wanini Tangerang, Rutan Pontianak Bengkayang, STT Kalbar, Lapas Perempuan Pontianak, sudah dapat diktat semua ya? Sudah, Pak. Semua sudah ya, jadi bahan pelajaran. Baiklah, kita buka bab 2. Ya. Pada pelajaran yang pertama telah kita pelajari bahwa melalui kitab-kitab PL yang berisi sejarah bangsa Israel, Allah telah menyatakan dirinya dan rencananya kepada manusia. Untuk itu, Allah telah melibatkan diri dalam sejarah hidup umat pilihannya yang dibatasi dalam ruang dan waktu. Sebelum saya lanjut membacakan, saya mau sedikit menjelaskan bahwa penekanan yang kita sampaikan di dalam pelajaran ini hubungan antara Allah dengan manusia, dengan ciptaannya di dalam sejarahnya, sejarah alam maupun sejarah perjalanan umat manusia, dalam hal ini bangsa Israel. Dan dalam pelajaran ini saya berharap jikalau ada yang mau bertanya itu langsung saja pertanyaannya apa. Dan pertanyaan itu ada pada konteks di mana yang kita pelajari sebagai bahan. Baik Pak. Saya berharap kita mengerti bersama. Nah, saya lanjut ya saudara. Nah, kisah sejarah bangsa Israel dalam kitab-kitab Perjanjian Lama bukanlah karya sastra yang direka-reka dan direncanakan oleh pikiran manusia. Kita patut bersyukur bahwa Alkitab adalah unik dibandingkan dengan kitab suci agama lain. Karena Alkitab menyebutkan banyak sekali nama-nama tempat yang memang pernah ada di dunia ini. Itulah sebabnya ada dua alasan penting untuk mempelajari latar belakang geografis dunia di dalam PL ini. Saya singkat aja Perjanjian Lama PL. Nah, yaitu A, untuk bahwa umat Allah dalam PL adalah sejarah yang sungguh terjadi di suatu tempat, di suatu waktu di dunia ini. B, atau yang kedua, supaya kita dapat mengerti dan menginterpretasikan teks Alkitab dengan lebih baik. Ada ribuan nama tempat, gunung, sungai, bukit, laut, dan lain-lain. Sehingga diperlukan pengetahuan yang cukup tentang data-data geografis tersebut untuk dapat menafsirkan ayat dengan tepat. Poin kedua, ruang lingkup geografis PL atau wilayah sekeliling di mana peristiwa ini dicatat. Adapun lingkup geografis PL dapat dilihat dari beberapa sisi. Ada 3 sisi di sini, geografis secara fisik, berhubungan dengan bumi secara fisik, gunung, sungai, lembah, dan struktur tanah, angin dan cuaca, dan lain-lain. Semua ini mempengaruhi bagaimana masyarakat hidup di daerah itu. Tipe bangunan, rumahnya, tipe pekerjaannya, gaya hidupnya, dan lain-lain. Kedua, geografis secara politis, hubungan dengan pengaturan kelompok masyarakat yang ada, dari kelompok masyarakat sederhana yang tinggal berpindah-pindah, sampai akhirnya membentuk suatu daerah pemukiman yang memiliki daerah teritori yang jelas dan bahkan menjadi kerajaan yang berkuasa atas daerah yang lebih luas. Ketiga, ruang lingkup geografi secara sejarah berhubungan dengan perkembangan sejarah masyarakat dalam satu tempat dan satu waktu. Alkitab mencatat bagaimana, di mana, dan kapan Allah menyatakan diri dan rencananya pada umat pilihannya. Ya, termasuk kita ya. Ketiga, makna teologis latar belakang geografis PL. Ya, jadi maknanya. Kalau tadi ruang lingkup, sekarang makna. Latar belakang daripada geografis PL tersebut. Tanah perjanjian, wilayah memiliki porsi muatan makna teologis besar
dan merupakan komponen utama dalam perjanjian Allah dengan bangsa pilihannya, dalam hal ini Israel. Hal ini dimulai ketika Abraham dipanggil untuk pergi ke tanah yang akan Tuhan berikan kepadanya. Alkitab itu ada tercatat di dalam kitab Taurat, dalam hal ini kitab Kejadian 11 pasal 11 ayat 31, pasal 12 ayat 10. Wilayah tanah perjanjian itu disebutkan mulai dari Sungai Mesir sampai ke Sungai Besar itu. Saya tidak membacakan lagi ayat-ayatnya ya saudara yang dikasih Tuhan, karena kita ini di dalam dunia pendidikan, saya berharap sebelum masuk kelas, kita sudah mempunyai satu persiapan untuk mengerti apa bahan yang akan digarap. Oleh sebab jelas sekali ya, untuk pertemuan pertama itu bab 1 sudah selesai, bab 2 nevasi, bab 3 singar jalan berguling bersama ya, karena nanti waktu kita habis. Nah, di dalam hal ini Sungai Efrat, batasan-batasan ini ya, janjian tanah dari Allah kepada Abraham. Catat dalam Kejadian 15 ayat 18, dan janji itu dikonfirmasi lagi kepada anaknya Ishak, Kejadian 26 ayat 3, dan juga kepada Yakub di dalam Kejadian 28 ayat 13. Luas tanah dijanjikan Tuhan kepada Abraham tidaklah jelas batasnya, namun dapat dipastikan lebih luas dari negeri Kanaan. Karena ketika Lot memilih untuk tinggal di lembah Yordan yang subur dan banyak air di sebelah timur, Abraham tinggal di tanah Kanaan. Jadi peristiwa waktu Abraham ada perbedaan pendapat dengan Lot itu mereka ada di atas tanah Kanaan. Ya, dan Lot meninggalkan tanah Kanaan, pilih melihat tempat yang sejuk, hijau, dekat Mesir sana, dan disitulah Tuhan berkata kepada Abraham. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa Lot tidak mendengar apa yang disampaikan Allah kepada Abraham. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur, barat, utara, dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selamanya. Tercatat di dalam Kejadian 13 ayat 14 dan 15. Ratusan tahun kemudian ketika Musa mengingatkan bangsa Israel akan tanah perjanjian yang Tuhan telah berikan kepada mereka, maka Musa menjelaskan batas-batas tanah itu. Sebagaimana demikian ya, majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb, dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat. Nah, berarti di dalam hal ini, sebelum saya melanjutkan bacaan, waktu tiba pada zaman Musa, berarti after Abraham, itu Tuhan memberikan satu penjelasan tentang tempat yang lebih jelas lagi, yang disebut di sini yang kita baca tadi, ada daerah tanah Negeb dan lain berikutnya sampai ke Libanon, sampai ke Efrat, sungai besar itu. Saya lanjut lagi, ketahuilah aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masuklah, duduklah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ah, ini berarti yang dimaksud mengacu kepada Abraham, nenek moyangmu. Yakni Abraham, Ishak, Yakub. Nah, oleh sebab itu memang pada saat itu Allah itu tenar disebut Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, ada keturunannya. Ini tercatat di dalam Ulangan 1 ayat 7 sampai 8. Saat itu bangsa Israel telah menduduki tanah bahkan sampai ke Transjordan yang lebih luas dari batas tanah perjanjian. Tuhan memberi tutorial seperti yang telah disebutkan oleh Musa. Nah, sampai di sini
ini tanpa kita sadari kita sudah sampai kepada zaman Yosua, berarti meninggalkan Musa, ya, dan itu tercatat di dalam kitab Yosua ayat 1 pasal 1 ayat 4. Namun selama masa itu Israel gagal dan mendapatkan seluruh tanah yang telah Tuhan janjikan. Sebab utama adalah karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Sebelum saya melanjutin saudara yang dikasih Tuhan, dari sini kita bisa tangkap satu makna yang paling penting, ya. Dari sejarah yang kita pelajari. Nah, itu kepada kita juga. Jadi ketaatan terhadap perintah Tuhan itu saudara, sekalipun Anda berdosa seperti apa, mari saudara mulai belajar untuk taat apa yang diperintahkan melalui apa yang dicatat di dalam Alkitab, Perjanjian Baru maupun Lama. Ketaatan ini satu esensi yang paling penting, ya. Nah, kita lanjut baca, sehingga Tuhan menghukum mereka dengan tidak memberikan seluruh tanah itu kepada bangsa Israel, karena tidak taat. Dan selama masa raja-raja Israel, tidak ada satu raja pun yang berhasil mendapatkan seluruh tanah perjanjian itu, kecuali Daud. Nah itu, kalau saudara masih ingat kemarin saya punya pembicaraan sedikit cepat dan menyinggung tentang Daud. Daud itu salah satu manusia di muka bumi yang mengerti isi hati Tuhan. Ya. Dia mengerti tentang Yesus Kristus itu. Tidak ada orang yang lebih mengerti daripada Daud. Dia pandai dalam konteks kristologi. Nah, itu juga menjadi satu PR buat kita saudara-saudara. Bagaimana kita harus mengenal Tuhan kita, dalam hal ini Yesus Kristus. Nah, itu makanya di dalam diktat ini dikatakan tidak ada satu orang kecuali Daud. Ya. Dalam kurung dikatakan itu pun masih ada satu bagian tanah orang Het yang tidak menjadi kekuasaan Israel. Nah, ini juga satu makna yang kita tangkap bahwa masuk pada zaman Yosua itu masih ada satu daerah yang belum bisa diduduki. Sebagai kesimpulan dapat dikatakan bahwa konsep tanah dan perjanjian dalam PL saling memiliki kaitan yang erat. Tanah merupakan anugerah Tuhan yang dijamin di atas perjanjian. Ya, perjanjian itu artinya bahasa Inggris covenant yang sah. Oleh karena itu, tanah perjanjian merupakan simbol akan ketergantungan mereka pada Tuhan. Hubungan Israel dengan tanah itu merupakan indikasi hubungan mereka dengan Tuhan. Apabila mereka taat kepada Tuhan, maka kemakmuran yang luar biasa akan terjadi di atas tanah itu. Ulangan 22. Jadi sebelum saya melanjutin, saudara, ini pun berlaku buat kita. Ya, apabila kita taat kepada Tuhan, tentu taat apanya? Taat akan hukum, akan janji yang Dia sudah katakan. Sekalipun kita melihat kehidupan kita secara nyata itu kok tidak seperti orang yang tidak percaya, lebih kaya dalam material, memiliki kedudukan, tetapi Tuhan menuntut ketaatan. Nah, konsekuensinya apabila engkau taat, maka pasti dijamin. Ya. Jangan engkau tidak taat akan hukum dan peraturannya, lantas kau berteriak mujizat berkat, Tuhan dekat sebatas doa, dan kau paksa Tuhan melalui kau punya tangisan-tangisan. Itu sudah melenceng dari konteks yang diajarkan oleh firman. Ini kita punya pelajaran, sekalian saya susupi satu doktrin-doktrin yang pasti yang ditentukan di dalam firman Tuhan, ya. Saya lanjutkan. Sebaliknya, ketidaktaatan bangsa Israel akan perintah Tuhan akan berakhir dengan dibuangnya mereka dari tanah perjanjian. Nah, kalau masih ingat bacaan saya kemarin juga, itu saya singgung, ya. Sehingga saya kasih pertanyaan. Bangsa ini dibuang, bukan berarti bangsa ini Tuhan sudah tidak mau lihat lagi. Justru sampai kepada tahapan yang paling tinggi, Tuhan masih bersabar untuk mendidik bangsa ini dengan cara dibuang. Dengan kata lain, kelompok yang dibuang ini, kelompok yang
Tuhan betul-betul pilih dan mau memakai mereka di dalam rencana keilahian Allah. Ya, itu tercatat di dalam Ulangan 4 ayat 25 sampai dengan 28, terus pasal 28 ayat 63, 68 dan seterusnya. Ya, ada banyak hal ayat juga yang berkaitan dengan ini. Dan akibatnya pada masa-masa itu orang Israel harus hidup di tanah pembuangan dan dijajah bangsa-bangsa lain. Itu merupakan satu cinta kasih Allah terhadap bangsa pilihan yang keras tengkuk. Jadi jangan ditafsir yang salah. Saya lanjut, namun karena janji bahwa Tuhan akan setia menyertai bangsa ini, maka tidak untuk selamanya bangsa Israel tinggal di tanah pembuangan. Yaitu tadi. Pada zaman Esra, sejarah PL mulai diwarnai dengan pertobatan dan perjanjian untuk menjauhkan diri dari pencemaran dosa dari bangsa kafir. Suaranya Pak nggak ada, nggak kedengaran. Oh, maaf. Saya ulang ya. Tadi mungkin bacaan tidak sampai pada Esra ya tadi ya. Iya, Pak. Di bab 2 terakhir. Ya. Esra pasal 9 ayat 10 sampai 15. Sehingga bangsa Israel akhirnya pulang kembali ke tanah airnya dan tinggal di tanah yang Tuhan janjikan itu. Jadi kalau kita lihat dari pembacaan kita, dari bab 1 sampai 2, ini sudah kelihatan satu perjalanan atau satu grafik yang menunjukkan cinta kasih Allah terhadap bangsa ini yang dimulai dari Abraham. Mengenai tanah daripada objek perjanjian tersebut. Nanti lanjut ya, kita masuk ke bab 3. Nah, sejarah singkat Perjanjian Lama. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa sebagian besar kitab-kitab dalam Perjanjian Lama berisi cerita sejarah ya. Khususnya tentang sejarah bangsa Israel. Nah, itu sudah dikhususkan tuh. Cerita-cerita tersebut bukanlah cerita yang sekedar kita dengar lalu kita lupakan. Karena ada makna teologis yang dapat ditarik kalau kita mempelajari dengan teliti dan dengan tujuan yang benar. Mempelajari sejarah Perjanjian Lama harus dimulai dengan kerinduan untuk mengerti maksud dan rencana Allah berintervensi atau turut campur tangan dalam sejarah manusia. Nah, itu saya flashback kemarin saya katakan bahwa tidak penting engkau datang untuk mencari tahu pelajaran di bangku ini hari ini jikalau Anda tidak memiliki satu kerinduan untuk mengerti atau mau rasa mengenal Tuhan kita itu seperti apa. Nah, itu didasari dengan rasa takut dan gentar, merasa bahwa kita ini tidak layak, kita ini manusia memang berdosa, oleh karena cinta kasih Tuhan saja, sehingga dia tidak pernah melepaskan kita. Dasar itulah, maka kita mau belajar. Kalau dasar itu sudah kita tanamkan, maka nanti Roh Kudus akan membukakan hati pikiran kita untuk mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Dan jikalau itu sudah terjadi, maka itu sudah menjadi satu tahapan yang paling baik dan sudah melebihi satu tahapan yang paling crowded, krusial bagi manusia zaman sekarang. Nah, saya lanjut ya. Hal inilah juga yang mendorong ahli dan menyusun urutan kejadian-kejadian dalam Alkitab untuk melihat kembali bagaimana Allah berkarya, menyatakan dirinya dan bagaimana ia bertindak dan berhubungan dengan manusia. Tindakan Allah dalam sejarah ciptaannya ini membuktikan akan penyertaan dan pemeliharaan Allah terhadap ciptaannya. Nah, saya titik sampai situ dulu, saya berikan satu makna ya. Jadi jikalau Anda sekarang ada di mana Anda sekarang berada, Anda renungkan singkat, Anda juga diproses oleh Allah. Mengapa Anda mengalami kehidupan seperti ini dan mengapa Anda ada di situ?
Jadi jangan berpikir yang salah. Yang paling ngeri, nah ini perlu dicatat, walaupun tidak ada di diktat, tapi saya kasih catatan ya. Anda catat ya. Yang paling ngeri, jikalau Allah sudah menoleh. Artinya, Allah sudah membiarkan saudara dan saya untuk silakan menikmati apa yang saudara inginkan dalam kehidupan ini, dan apa yang dijanjikan oleh dunia ini di dalam kehidupanmu, sementara nanti kelak Allah sudah menentukan di mana tempatmu. Itu yang paling ngeri menurut saya. Ya. Nah, kalau kurang jelas Allah menentukan di mana tempatmu, artinya langsung ke neraka. Allah sudah tidak perlu didik lagi kan? Nah, konsekuensinya kau menyatu dengan dunia, kau menyatu dengan kau punya keegoisan diri yang liar, dan engkau menikmati di dalam dunia ini, dan pada akhirnya engkau akan tahu di mana tempatmu. Nah, sehingga kalau kita di dalam kehidupan kita saat sekarang ini, dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun, kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Melalui firman Tuhan. Baca. Oleh sebab di dalam firman Tuhan itu berbicara tentang janji, tentang hubungan antara umat pilihan. Dan pada umumnya saya baca dalam firman Tuhan ini, kaum pilihan ini sangat opposite ya, bertolak belakang dengan manusia yang betul-betul manusia dunia. Jadi kita renungkan sedikit ya. Ini tiba pada titik yang penting, maka saya sedikit jabarin ya, supaya kita tidak mendengar bacaan begitu saja. Nah, kemudian saya lanjutin ya. Apa yang Allah kerjakan dan tunjukkan di masa lampau dalam sejarah Perjanjian Lama memberikan dampak dan pengharapan bagi kita yang hidup pada masa kini. Untuk lebih jelasnya di bawah ini adalah hal-hal penting yang perlu diketahui dalam mempelajari sejarah PL ini. Ya. Satu, hal-hal penting yang perlu diketahui dalam mempelajari sejarah PL. Sejarah PL adalah sejarah kehidupan manusia yang nyata. Ya. Sejarah PL bukanlah cerita-cerita usang belaka dari suatu bangsa yang hanya rekaan manusia. Sejarah PL adalah kisah dari sebuah bangsa yang betul-betul ada di dunia, yang telah dipilih Allah untuk menjadi saluran kasih-Nya. Setiap kejadian yang ada dalam sejarah PL merupakan sebuah mata rantai sejarah keselamatan Allah yang panjang, yang saling menyambung. Karena kisah yang ada dalam PL tersebut, satu dengan yang lain memiliki hubungan atau kaitan yang sangat erat. Baik hubungan sebagai kelanjutan cerita, tapi juga hubungan akan penggenapan atas nubuat yang telah diberikan sebelumnya. Kedua, sejarah PL adalah pekerjaan Allah. Alkitab PL bukan saja meliputi cerita kronologis bangsa Israel dari permulaan pemilihan sampai zaman Yesus Kristus, tapi adalah sejarah pekerjaan Allah yang terus-menerus dinyatakan di dalam kehidupan orang-orang Israel agar mereka mengerti tujuan pekerjaan dan rencana karya Allah untuk keselamatan mereka serta menjadikan mereka rekan kerja Allah. Ketiga atau C, sejarah PL adalah sejarah keselamatan. Dari peristiwa-peristiwa yang disusun secara kronologis, maka terlihatlah suatu benang merah berita inti dalam seluruh sejarah umat manusia, yaitu sejarah keselamatan yang Allah anugerahkan kepada manusia. Manusia yang telah jatuh dalam dosa dan terputus hubungan dengan Allah diberikan pengharapan baru. Dan pada setiap generasi sejarah mencatat, Allah selalu mengulangi panggilannya agar manusia berbalik dan menerima keselamatan yang dari Tuhan. Dari tiga hal di atas, jelaslah bahwa untuk mempelajari sejarah PL, kita harus melihat keseluruhan beritanya dalam konteks yang tepat.
Nah, sejarah PL bukan berisi perintah-perintah yang harus kita ikuti atau cerita yang bisa kita ambil dan mengerti secara terpisah-pisah. Karena masing-masing peristiwa memiliki latar belakang historis yang menuju ke satu berita utama, yaitu berita keselamatan. Ya. Dan proses penebusan keselamatan itu dilakukan oleh manusia 100% dan Allah 100%, yaitu Yesus Kristus. Ini tidak ada dalam diktat, tetapi saya memperjelaskan dia punya esensi, sehingga Anda mengerti. Itu sebabnya dari awal saya katakan, Alkitab itu membicarakan satu nama, Yesus Kristus. Bagaimana dia punya cinta terhadap umat ciptaannya. Ya. Oleh karena itu, mempelajari sejarah PL akan menolong kita secara langsung untuk mempelajari konteks dalam menafsir berita PL secara benar. Kronologi sejarah PL. Sebelum memberikan garis besar sejarah seluruh PL, perlu terlebih dahulu kita mengerti bagaimana para ahli Alkitab dan sejarah menentukan waktu terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut secara kronologis. Menentukan waktu kronologis secara PL dari masa penciptaan Adam dan seterusnya. Tidak begitu mudah untuk dipastikan karena Alkitab sendiri tidak ditulis untuk maksud memberikan catatan kronologis yang urut sehubungan dengan bagaimana Allah bertindak terhadap manusia pada tempat dan waktu saat itu. Nah, sampai sini saya tik dulu. Saya ingat penjelasan pertemuan kita pertama kali, saya sudah tekankan. Jadi Alkitab tidak mengutamakan tentang waktu yang bisa dihitung melalui angka sejak penciptaan sampai sekarang, itu tidak terlalu penting. Tetapi konteks yang penting. Saya lanjut, salah satu cara menentukan waktu kejadian ciptaan Adam adalah dengan teori user ini. Ya. Ini satu teori, sekalipun sekarang teori ini tidak populer, yaitu dengan cara menjumlahkan ke belakang genealogi silsilah, dan data-data kronologis lain yang terdapat dalam PL dengan asumsi bahwa silsilah PL semua lengkap dan berurutan. Dengan cara ini ditentukan bahwa waktu penciptaan Adam adalah tahun 4004 sebelum Masehi. Banyak orang masih memakai pedoman pentarikan waktu user. Ini sebagai pedoman pengurutan kronologisnya saja, sedangkan penentuan tahunnya tidak diikuti. Artinya, penjelasan ini kalau belum terlalu ada gambaran, sekalipun ada satu teori yang populer dan banyak yang mengikuti, atau sekarang sudah ditinggali, namun itu merupakan satu perkiraan, bukan sesuatu yang pasti. Nah, berikut ini adalah garis besar pembagian sejarah PL secara kronologis. Zaman Adam sampai Abraham kira-kira 5.000 sampai 4.000 sebelum Masehi. Zaman ini oleh seberapa sarjana ditempatkan dalam ruang waktu antara 5.000 sampai 4.000 sebelum Masehi. Walaupun ada banyak pandangan yang berbeda-beda tentang penetapan waktu ini, dalam zaman ini dicatat dua peristiwa besar. Air bah. Saya rasa saudara-saudara dan saya tahulah tentang cerita air bah ini. Ya, ada di Kejadian 6 ayat 13, Kejadian 9 ayat 17. Itu diperkirakan 3.000 tahun sebelum Masehi. Tahun ini ditentukan dengan memperhatikan kesamaan antara air bah di dalam Alkitab dengan sebuah kisah air bah yang berasal dari Babel. Itu sebabnya para sarjana-sarjana teologi, jikalau ia mulai mau menyampaikan khotbahnya atau menggali firman untuk membuat khotbah, dia suka berkiblat pada sejarah Timur Kuno atau yang disebut dari Babel tersebut. Poin kedua, Menara Babel Kejadian 11 ayat 1 sampai 9 itu diperkirakan 3.000 sampai 2.000 sebelum Masehi karena kejadiannya ini tidak lama sesudah air bah, di mana semua manusia masih tinggal di satu daerah. Ada yang gambarkan secara total keseluruhan dia terjadi atau terjadi pada daerah tersebut saja. Ini tafsiran.
Kedua, pada zaman para patriark kira-kira tahun 2000 sampai 1400 sebelum Masehi, kisah pengembaraan Abraham dalam Kejadian pasal 12 sampai 50 dapat diyakinkan dari berbagai keterangan yang cocok sekali dengan lingkungan kebudayaan periode tahun 2000 sampai 1600 sebelum Masehi, di mana cara hidup orang-orang zaman itu adalah mengembara nomadik. Tanah Palestina saat itu masih jarang penduduknya, sehingga pengembaraan masih dapat dilakukan dengan bebas di daerah-daerah yang subur, bahkan dari daerah Mesopotamia, tempat asal Abraham, ke Palestina. Ketiga, zaman keluaran atau Exodus dari Mesir kira-kira 2000 sampai 1400 sebelum Masehi. Ada dua periode besar pada zaman ini yang berjalan kira-kira 430 tahun. Tercatat dalam Keluaran 12 ayat 40 sampai 41. Pertama adalah masa Abraham dipanggil Tuhan sampai Yakub masuk ke Mesir. Nah, ini sejarah kita bisa ketahui bahwa ini katakanlah moyang-moyang ya, moyang daripada bangsa Israel ini, atau orang-orang yang dipilih khusus oleh Allah ya, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Makanya penekanannya pada ketiga tokoh ini. Masuk ke Mesir, nanti lanjut akan ke Yusuf. Saya lanjut, dan kedua adalah masa bangsa Israel di Mesir sampai keluar dari Mesir. Tahun 1290 sebelum Masehi diperkirakan sebagai tahun keluarnya. Itu sebabnya disebut Exodus. Bangsa Israel dari Mesir saat itu diperkirakan umur Musa adalah 80 tahun. Pada poin D, zaman hakim-hakim, kira-kira 1400 sampai 1050, zaman ini adalah masa sesudah kematian Yosua. Dalam periode ini ada 13 hakim yang ditunjuk Tuhan untuk memimpin bangsa Israel hidup di tanah perjanjian. Daftar hakim-hakim lihat di bahan referensi ya. Saya ajak saudara buka itu. Kalau di diktat saya halaman 25 ya. Itu menjelaskan tentang tahun dan peristiwa utama. Saya cuma kasih petunjuk aja, nanti dipelajari lebih lanjut di ruang. Kalau mau lihat, coba terus. Nah itu, jadi nanti bisa dilihat dia punya tahun pada masa siapa, apa saudara bisa lihat di situ. Sudah? Nah pembacaan tadi dilanjut pada masa hakim-hakim ini dianggap sebagai masa gelap bangsa Israel. Diungkapkan sebagai masa di mana setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangan sendiri. Hakim-hakim 17 ayat 6. Pada masa ini sepertinya Tuhan tidak bekerja, baik melalui mujizat maupun tanda-tanda lain yang menyertai. Kehidupan bangsa Israel sangat mundur, bukan hanya secara rohani, tapi juga dalam hal keamanan, kesejahteraan jasmani. Mereka sering dikalahkan, dirampok, diperlakukan sangat buruk oleh bangsa-bangsa lain yang lebih kuat. Kunci dari masalah ini adalah karena dosa. Ya, kembali lagi pada penjelasan-penjelasan sebelumnya, karena tidak taat mengakibatkan dosa, dan ini timbul karena dosa yang diperbuat oleh bangsa-bangsa Israel, sehingga Tuhan meninggalkan mereka. Dari pembacaan seperti ini kita bijak ya untuk menangkap esensi daripada hal yang kita pelajari. Masuk pada E, zaman kerajaan bersatu kira-kira 1050 tadi itu sampai ke 931. Jadi perhitungan sebelum Masehi itu bukan seperti zaman sekarang ya. Sesudah Masehi itu kan dihitung tahun 1, 2, 3, 4. Makin bertambah. Kalau sebelum Masehi itu berkurang ya. Maju namun perhitungannya berkurang. Nanti tiba pada satu titik di mana Tuhan kita lahir. Nah itu menandakan Tuhan kita itu sangat berpengaruh di dalam sejarah dunia maupun sejarah keilahian Allah. Nah, dalam rangkaian sejarah bangsa Israel, periode zaman ini dapat dikatakan sebagai zaman paling gemilang dan makmur. Israel menjadi bangsa yang memiliki derajat tinggi di antara bangsa-bangsa di sekitarnya. Hal ini ditandai dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam berbagai bidang,
ilmu pengetahuan, kesusistraan, dan pembangunan, dan lain-lain. Tapi pada pihak yang lain, sistem pemerintahan teokrasi, yaitu kepemimpinan langsung oleh Tuhan. Ya. Jadi kalau berbicara tentang kata teokrasi ya, artinya kepemimpinan langsung oleh Tuhan. Di mana Tuhan itu sebagai raja bangsa itu, direct langsung kepada bangsa tersebut. Kemudian mulai ditinggalkan oleh bangsa Israel, Tuhan mengizinkan mereka memiliki raja sendiri untuk memerintah karena kedegilan hati bangsa ini. Nah, ini di sini juga ada satu esensi yang saya perlu jelaskan. Tidak ada didiktat, dicatat baik. Ya. Tuhan menginginkan bangsa ini dipimpin olehnya langsung. Dengan kata lain, bahasa sehari-hari, Tuhan mau bilang sama bangsa Israel, "Hei, kalian tahu, saya rajamu." Tuhan mengizinkan mereka memiliki raja sendiri. Nah, terus kenapa pembacaan selanjutnya seperti demikian? Tadinya Tuhan mau pimpin. Karena bangsa ini melihat bangsa-bangsa lain memiliki raja. Raja-raja yang bukan Tuhan. Mereka terus pingin. Kalau lihat ada raja berbusana bagus, dijunjung-junjung, bisa berbicara banyak langsung, face to face. Nah, itu mereka pingin. Lah mengapa mereka jadi seperti demikian? Ya itu tadi, di zaman hakim-hakim mereka sudah berpikir menurut kehendak mereka. Sehingga Tuhan mengizinkan mereka memilih. Raja sendiri cari untuk memerintah karena kedegilan hati bangsa itu atau bangsa ini. Tetapi Tuhan memberikan peringatan yang jelas dalam 1 Samuel 8 bahwa mereka akan menyesal di kemudian hari. Ya, jadi Anda boleh catat bahwa Saul, Raja Israel pertama kali, itu bukan pilihan Allah. Itu pilihan bangsa Israel. Karena begitu keras tengkuk pingin punya raja, dan tidak sadar bahwa dia punya raja sebenarnya tidak ada lagi kalahkan, oleh sebab rajanya adalah Allah, Allah mengizinkan. Dari situ kita bisa melihat cinta kasih Allah itu. Bagaimana sabarnya terhadap manusia-manusia seperti kita ini yang keras kepala dan egois yang liar itu, Tuhan mau sabar. Nah, oleh sebab itu Saul dipilih. Nah, saya mau jelaskan bahwa Saul itu bukan inisiatif Allah untuk memilih dia menjadi raja, tapi kehendak bangsa Israel, Allah mengizinkan. Ya, beda dengan Daud. Daud itu Allah yang memilih. Nah, zaman kerajaan terpecah kira-kira 930 sampai 586 sebelum Masehi. Kejayaan kerajaan Israel berakhir setelah pemerintah Raja Salomo. Karena kemudian kerajaan ini mulai pecah dan runtuh sedikit demi sedikit dan akhirnya hancur karena kejahatan mereka di mata Tuhan dan penyembahan-penyembahan mereka kepada patung-patung berhala. Bahwa Salomo pun akhirnya nikah dengan bangsa kafir. Akhirnya Tuhan izinkan pecah ya. Nah, karena janji dan kesetiaan Tuhan pada bangsa ini, maka tak henti-hentinya Tuhan berbicara dengan mengirimkan utusan-utusannya pada zaman ini. Beberapa nabi dibangkitkan Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada raja dan rakyat dari kedua kerajaan yang pecah ini. Kemudian kita masuk di poin G, zaman pembuangan di Babel dan kembali ke tanah Israel, kira-kira 587 before Christ ya. Periode pertama zaman ini adalah masa yang sulit bagi bangsa Israel. Mereka berkali-kali jatuh ke tangan bangsa lain, dijajah dan ditindas. Bahkan mereka sempat dibuang ke tanah asing untuk menjadi bangsa tawanan. Hal ini Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan sedang menghukum bangsa Israel atas dosa dan kejahatan mereka dengan harapan supaya mereka mengoreksi diri lalu berbalik kepada Tuhan. Nah, sampai sini saya mau memberikan satu juga penjelasan yang kita perlu sadari dan renungkan ya. Jadi Tuhan izinkan semua terjadi ini untuk bangsa yang dicintainya agar supaya mereka bisa mengoreksi dirinya. Begitu pula dengan kita zaman sekarang. Jikalau Anda masih mengalami penderitaan, mengalami hukuman,
Oleh karena dosa itu harus dihukum. Tidak ada dosa yang tidak dihukum. Lantas pertanyaannya, loh, itu banyak di Alkitab yang berdosa malah diampuni. Ya itu otoritas Allah yang bisa mengampuni. Jadi kalau kita ditahan di sel, itu merupakan satu hukuman yang Tuhan izinkan terhadap diri kita. Tetapi Anda harus berbesar hati karena Anda sudah tiba pada tahap penebusan hukuman. Kan begitu. Itu membentuk karakter diri kalian untuk menjadi lebih baik. Apalagi mendapatkan pelajaran firman. Wah, ini anugerah. Kalau disia-siakan, nah itu perlu dipertanyakan pada diri kita. Kita ini sudah mau sampai tahap kemana ini? Ya. Saya lanjut pada poin G. Pada bacaan pada saat yang sama Tuhan juga mengirimkan nabi-nabinya untuk berbicara tentang janji kesetiaan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka asal mereka mau berbalik dan mentaati perintah Tuhan. Jadi penekanan pada pertobatan atau berbalik. Kalau Anda belum mengerti berbalik, Anda coba berdiri, Anda menghadap ke mana terus berbalik 180 derajat, itu namanya berbalik. Itu secara fisik. Tetapi Tuhan pingin engkau berbalik, itu bukan hanya secara fisik. Tapi secara pikiran, hati, karakter. Nah, ya. Yang tadinya tidak mencintai Tuhan, menjadi mencintai Tuhan. Tetapi bagaimana mencintai Tuhan kalau Anda tidak mengenal Tuhan? Jadi pengenalan Tuhan dengan benar dan baik, disiplin dan teratur, itu sangat penting, saudara. Nah, saya lebih senang penekanan pada hal-hal demikian daripada teori yang bagi perbuatan tidak kelihatan. Nah, kita balik diktat ini, kita lanjut. Di tanah pembuangan inilah bangsa Yahudi dan Yudaisme dilahirkan. Orang-orang yang Tuhan pakai seperti Ezra, Nehemia berhasil memimpin bangsa ini untuk kembali menegakkan monoteisme dan menghargai firman Tuhan yang diajarkan oleh nenek moyang dari generasi-generasi sebelumnya, termasuk di dalam Taurat sebagai pusat pengajaran mereka. Periode kedua dari zaman yaitu setelah tahun 539 sebelum Masehi, ketika Raja Koresi dari Persia menaklukkan Babel dan bangsa Israel pulang ke tempat asal dan membangun bangsa dan kembali. Jadi Raja Koresi izinkan agar Babel dikalahkan. Di balik itu tujuan Allah supaya bangsa yang dibuang itu bisa kembali balik. Begitu cara berpikirnya Allah. Ya, rombongan pertama dipimpin oleh seorang yang bernama Sesbazar. Ada tertera di dalam Esra ya 1:11, Esra 5:14. Itu terjadi diperkirakan tahun 538 sebelum Masehi, di mana fondasi Bait Suci diletakkan. Kitab Esra 2 ayat 64, Bait Suci selesai dibangun. Nah, saya berharap kita bisa tangkap ya, ini kira-kira dia punya perjalanan. Saya lanjutin ya. Pada tahun 458 sebelum Masehi ada pengutusan dilakukan oleh Ezra beserta serombongan besar orang Yahudi. Tercatat dalam kitab Esra 7 ayat 1-7, dan tahun 445 sebelum Masehi, Nehemia datang ke Yerusalem menyelesaikan pembangunannya. Tentu pembangunan Bait Allah ya. Pada akhir sejarah Perjanjian Lama kita ketahui bahwa orang-orang Yahudi yang pulang ke tanah air mereka memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi hukum Taurat ya. Jadi artinya hukum Taurat ini mereka berkomitmen untuk menjunjung, dan tempat ibadah Bait Suci karena mereka memiliki keyakinan yang teguh bahwa merekalah umat pilihan Allah. Setelah mereka dibuang terus kemudian mereka bisa kembali, maka komitmen itu terhadap Tuhan itu semakin kuat, semakin nyata bahwa mereka lah itu yang dipilih oleh Allah sebagai umat pilihan. Sampai pada permulaan sejarah Perjanjian Baru kita masih melihat bahwa bangsa dan agama Yahudi berkembang terus subur. Nah,
Sampai sedemikian jauh pembacaan ini, sebelum kita lanjutin, ada yang mau bertanya? Ya Pak, izin bertanya. Satu orang saja ya, supaya kita bisa lanjut pelajaran ini. Ya. Ya Pak. Ya, Dari silakan. urutan 2 Pontianak. Ya tadi dikatakan oleh Bapak di bagian poin D, di sini dikatakan bahwa Tuhan memilih berbicara langsung kepada hakim-hakim begitu ya Pak. Saya di sini kurang memahami Pak, karena pada bagian D dan E dikatakan tadi bahwa bangsa Israel memilih untuk mempunyai raja yang asli begitu kan Pak. Mengapa Tuhan tidak berbicara kepada hakim-hakim untuk tetap bahwa bangsa Israel untuk tidak memilih raja yang lain begitu Pak? Mohon dijelaskan, terima kasih. Dengan siapa yang bertanya? Guntur Pak. Oke, coba saya lanjutin ya. Baik Pak. Jadi pada poin D ini ada misunderstanding penerimaan dari penjelasan saya kepada saudara. Zaman hakim-hakim itu saya mau katakan bahwa bangsa Israel ini mulai tidak terpimpin lagi ya oleh nabi yang langsung berbicara, tetapi zaman hakim-hakim ini mereka mau melakukan apa saja menurut kehendak mereka. Ya. Itu yang saya mau tekankan tadi. Walaupun ada hakim-hakim. Nah, salah satu contoh hakim-hakim itu kalau kita lihat pada zaman Samuel ya, dia kan dititip di Nabi Elisa ya. Nah, terus kemudian dia mimpi. Samuel ini anaknya Hana kan? Ya. Dia mimpi bahwa Allah berbicara langsung kepadanya. Kalian, saya ngomong ini ngikutin nggak? Ya, ikutin Pak. Samuel waktu masih kecil itu mimpi, Allah berbicara kepadanya kan? Ya. Di rumah Imam Eli, Pak, Imam Eli. Ya, Imam Eli. Sorry, Imam Eli ya. Jadi Imam Eli bilang, oh, kau tidur aja. Ntar dia bangun lagi, bilang lagi Imam Eli, kau panggil saya enggak? Gitu kan? Nah, terus ketiga kali Imam Eli bilang, udah kalau dia katakan ini, bilang aja saya dengarkan dengan baik, bicaralah. Kan begitu. Nah, itu zaman hakim-hakim mulai. Nah, kita lihat bagaimana kelakuan daripada anak Imam Eli. Itu yang dimaksud dengan mereka berbuat sekehendak mereka. Ya. Nah, terus pertanyaan tadi, saya kurang nangkap itu pertanyaannya seperti apa maksudnya? Ya, maksudnya saya gagal paham Pak, mengapa ketika sudah pada zaman hakim-hakim itu, di situ kan bangsa Israel kembali jatuh begitu Pak, karena karena pertanyaannya apa? Ya, pertanyaannya Pak, mengapa tidak hakim-hakim atau tua-tua di sana memperingatkan kepada bangsa Israel untuk tidak mengingini raja lain selain Tuhan begitu Pak? Iya. Oleh sebab itu tadi kita tahu konteksnya kan oleh sebab dosa toh, tidak mengikuti aturan sejak awal, berdosa, terus kemudian berdosa. Akhirnya Tuhan mengizinkan mereka itu tidak melihat sesuatu yang baik sebenarnya Tuhan kehendaki pada dirinya. Karena apa? Karena harus menjalani hukuman. Kalau seandainya pertanyaan itu dipenuhi oleh apa yang Anda inginkan terhadap pertanyaan itu, maka seolah-olah bangsa ini tidak menerima hukuman. Iya kan? Baik Pak. Dia harus menerima hukuman. Dengan cara apa? Ya dengan cara mengikuti kemauannya sendiri. Ya, kan baik, Allah bilang, kau mau punya raja, padahal saya sudah katakan bahwa saya rajamu. Tapi nanti kau akan menyesal. Nah, itu Allah udah katakan. Nah, proses perjalanan itu mereka tidak akan mendapatkan satu kedamaian, suatu kenikmatan yang seperti Allah janjikan. Itu otomatis. Jadi begitu. Kita jangan melihat pada satu perikop-perikop tertentu, tapi dari awal kita tahu ini
Perjanjian Lama berbicara tentang Allah kepada ciptaannya, yaitu suatu bangsa dimulai dari Abraham, kemudian terus berjalan, Allah mempunyai maksud tertentu, dan diikat dalam perjanjian tanah. Tapi jikalau mereka melanggar apa yang ditetapkan oleh Allah yang tertulis dalam firman Tuhan, mereka akan mengalami satu kehidupan yang tidak nyaman. Itu merupakan satu hukuman untuk membentuk karakter mereka menjadi lebih baik. Nah, pada zaman hakim-hakim ini, mereka semakin menjadi-jadi. Dikatakan di sini kan, masa hakim-hakim itu dianggap sebagai masa gelap bangsa Israel. Berarti boleh dikata sudah memuncak ya. Mereka punya ketidaklayakan itu di hadapan Allah. Apa terjawab atau tidak? Cukup jelas Pak, cukup memahami dari pertanyaan yang tadi saya ajukan. Terima kasih Pak. Iya. Jadi kita lanjut lagi ya, supaya bisa banyak yang kita dapat. Sampai situ ya. Kita ketahui bahwa orang Yahudi yang pulang ke tanah air, mereka memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi hukum Taurat. Ya, pulang itu yang dimaksud dari pembuangan di Babel. Mereka membuat bait suci, terus mereka berniat menjalankan hukum Taurat dengan baik, mereka memiliki keyakinan yang teguh bahwa mereka lah umat pilihan Allah. Ini kalau suatu motor ini sudah di-tune up baru lagi. Jadi mereka sudah mulai kembali komitmen dengan baik. Sampai pada permulaan sejarah Perjanjian Baru kita masih melihat bahwa bangsa dan agama Yahudi berkembang terus dengan subur. Nah, kita masuk pada poin ketiga, tinjauan sejarah masa Perjanjian Lama. Secara apa? Secara kronologis. Berarti waktu berjalan di dalam suatu bangsa itu punya perjalanan hidup. Saya lanjut ya. Sepatah kata tentang kronologi perlu untuk suatu tinjauan sejarah masa Perjanjian Lama. Para pembaca barangkali bertanya-tanya bagaimana tanggal-tanggal dapat ditetapkan untuk semua peristiwa dan tokoh dan sejarah dahulu, kata bila mana catatan-catatan paling banter hanya mengetengahkan sebuah ungkapan seperti dalam tahun ketiga pemerintahan Raja. Ada banyak sumber dari Israel, dari timur dekat kuno yang memberikan kronologi yang relatif. Tahun ketiga seorang raja Anu adalah tahun pertama raja yang lain. Dan dari data tersebut, maka suatu kerangka yang berkenaan dengan berbagai orang dan peristiwa dapat disusun untuk menetapkan suatu kronologi yang pasti. Raja mulai pemerintahannya pada tahun 465 sebelum Masehi. Suatu waktu yang pasti harus ditentukan yang dapat dikaitkan dengan jaringan kronologi yang relatif itu. Untuk timur dekat kuno, waktu yang pasti ini disediakan oleh daftar eponim dari Asyur. Daftar eponim setiap tahunnya mencatat pejabat tertentu yang mendapatkan penghargaan dengan menamai tahun itu menurut nama pejabat tersebut. Dalam daftar tersebut namanya dicatat bersama-sama dengan satu atau dua peristiwa yang paling penting dari tahunnya. Biasanya aksi militer. Secara kebetulan dalam tahun Isdi, Sagale, Gubernur Guzana, daftarnya melaporkan terjadinya gerhana matahari. Para ahli astronomi dapat menghitung kapan gerhana matahari terjadi. Oleh karena itu, tahun Isdi, Sagale dapat ditentukan dengan pasti sebagai tahun 763 sebelum Masehi. Ini merupakan tautan utama untuk kronologi yang pasti dari timur dekat kuno. Dan hal itu tidak ditentang sebagai akibatnya. Dapat dipastikan bahwa daftar eponim meliputi tahun 893 sampai 666 sebelum Masehi, karena setiap raja Asyur selama masa ini sudah dapat diketahui termasuk di antara orang-orang yang dihormati. Maka tanggal-tanggal kerajaan Asyur dapat ditetapkan untuk masa yang lebih dari 2 abad itu. Ini adalah zaman kerajaan Neo-Asyur, jadi semua peristiwa dari kebanyakan bangsa timur dekat kuno
disinkronisasikan dengan Asyur pada waktu itu. Dengan demikian Asyur sudah menjadi dasar untuk kronologi Timur Tengah. Ya. Kalau saudara bertanya, misalkan ini yang dimaksud Timur dekat kuno ini yang mana ini? Ya. Kalau di dalam Perjanjian Lama itu ada satu momen atau waktu sejarah berjalan di mana manusia, saya tidak bilang bangsa Israel, di mana manusia mau mencari Allah. Maka dibangunlah menara Babel. Nah, pada zaman itu peradaban yang paling keren dan mutakhir yaitu Babel atau Asyur. Itu disebut peradaban Timur kuno. Timur dekat kuno, banyak peradaban-peradaban yang terbentuk di sana. Nah, kiblatnya dari situ. Saya lanjut ya, akan tetapi kita tidak boleh menganggap bahwa dengan demikian semua persoalan kronologis terpecahkan. Seringkali data bertentangan dengan skema kronologi relatif yang memperkenalkan ketidakpastian untuk penentuan tanggal yang pasti. Dalam kesempatan lain, berbagai peristiwa atau tokoh tidak berhubungan dalam materi naskah dengan jaringan kronologis relatif. Misalnya, kelalaian kitab Keluaran untuk menyebutkan nama Firaun yang memerintah waktu itu. Persoalan-persoalan lain lagi terjadi manakala sumber-sumber kuno tidak mencatat secara memadai kerumitan dari suatu keadaan. Misalnya berbagai kesenjangan dalam kronologi. Pemerintahan oleh seorang wali dinasti atau penguasa yang memerintah dalam waktu yang bersamaan dengan dinasti atau penguasa lain dalam negara yang sama. Yang terakhir, berapa sumber yang menyediakan informasi mengenai jangka waktu yang lebih panjang? Misalnya dalam catatan Tiglat-Pileser I dari Asyur dinyatakan bahwa bait suci yang dibangun oleh Samsiadat I sudah mau runtuh dalam waktu lebih dari 641 tahun. Dalam doa Salomo yang tercatat di 1 Raja-Raja 6 ayat 1 dinyatakan bahwa 480 tahun sudah berlalu antara peristiwa keluarga dan penabisan bait Allah oleh Salomon. Fakta-fakta ini dapat menimbulkan berbagai masalah jika tidak bertautan dengan informasi yang disediakan oleh jaringan kronologis relatif. Akibatnya ialah bahwa masih ada banyak ketidakpastian tentang kronologi yang tepat dalam hal raja-raja Israel dan Yehuda. Ketidakpastian itu biasanya hanya sekitar 1 atau paling banyak 2 tahun. Walaupun kadang-kadang sebanyak 12 tahun membedakan teori yang satu dari yang lain. Semakin jauh seseorang kembali ke dalam sejarah, semakin banyaklah ketidakpastian yang terjadi. Peristiwa paling awal dari Perjanjian Lama yang didapat disinkronkan dua dengan seseorang yang dikenal dari catatan Timur dekat kuno adalah serangan yang dilakukan oleh Sisak. Nah, saya sebelum lanjutin pembacaan diktat ini mungkin ada kebingungan kalian ya. Jadi maksudnya di sini Anda perlu tahu bahwa pencatatan Alkitab mau disinkronkan dengan fakta sejarah, ya, di mana sejarah itu berkiblat dari Timur kuno, ya. Makanya ada dikatakan di situ data relatif. Artinya memang tidak bisa kita dapatkan secara perhitungan secara literlek atau lengkap dan jelas untuk hal-hal yang berkaitan dengan kenyataan oleh para arkeologi mencari tahu data dan kemudian apa yang dicatat di dalam firman Tuhan. Namun ada banyak hal yang mirip dan sama. Ini untuk membuat kita mempelajari firman Tuhan mempunyai satu dasar pengertian bahwa firman ini bukan dongeng. Pembacaan ini sampai pada oleh Sisak, ya. Sisak ini Raja Mesir terhadap Yerusalem pada tahun kelima masa pemerintahan Rehabim 925 sebelum Masehi, dicatat dalam 1 Raja-Raja
14, 25 atau 26 ayatnya. Dengan demikian maka masa hakim-hakim dan oleh karena itu masa para bapak leluhur tetap terselubung dalam misteri kronologis dan karenanya dijadikan sasaran dari banyak penetapan yang spekulatif. Beberapa orang percaya bahwa Alkitab menyediakan kunci untuk menguak misteri-misteri kronologis. Teks yang kami kutip dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 1 tampaknya menentukan tanggal terjadinya peristiwa keluaran pada tahun 1440-an sebelum Masehi. Nah, ini salah satu contoh ya, ada kesamaan. Sedangkan Keluaran 12 ayat 40 menunjukkan bahwa Israel tinggal di Mesir selama 430 tahun. Berdasarkan data ini, Yakub dan keluarganya pindah ke Mesir pada tahun 1870-an sebelum Masehi dan dengan demikian usia yang diberikan untuk para patriark akan menghasilkan suatu tabel kronologis yang mundur sampai Abraham. Akan tetapi ahli-ahli yang lain tidak dapat menerima sistem ini karena mereka berpendapat bahwa hal itu bertentangan dengan informasi arkeologis yang sudah tersedia selama 1 abad yang terakhir. Jadi angka-angka dalam 1 Raja-Raja dan Keluaran kadang-kadang dianggap sebagai perkiraan, diartikan dalam cara-cara yang tidak harfiah, dan kronologi masih tetap menimbulkan pertentangan. Pada poin keempat, sejarah Perjanjian Lama, ya, ada catatan di sini, tidak ada sistem kronologi Alkitab yang diterima secara umum. Tahun-tahun yang dipakai di bawah ini adalah penurut pentahunan Aser yang tadi kita sudah mulai katakan di bab-bab sebelumnya. Tetapi tahun-tahun tersebut hanya sebagai patokan kerja saja, bukan sebagai pentahunan yang lengkap dan tepat. Berulang-ulang saya sudah jelaskan ini. Jadi kalau saya mau ilustrasikan apa yang kita bahas ini, seperti kita menyusun sebuah pasel, tetapi pasel itu tidak lengkap. Namun pasel itu penting untuk mengetahui gambar seutuhnya. Kurang lebih demikian penjelasan tentang urutan daripada tahun-tahun. Ya, ini kan kalau kita renungkan baik-baik, ini orang kalau tidak benar-benar mempunyai dasar cinta kepada Tuhan atau cinta akan ingin tahu sesuatu, maka tidak mungkin akan dilakukan ini. Nah, mengapa bisa terjadi ini? Ada turut campur tangan Tuhan di dalamnya, yaitu Roh Kudus. Ya, ini perlu saya jelaskan supaya kita tidak terlalu melenceng jauh kemana ke awang-awang begitu. Ya. Nah, di sini dikatakan daftar nama-nama nabi periode kerajaan pecah sampai periode pembuangan. Waktu Elia, ya, itu Elisa, Yunus, Amos, Mika, Hosea, Yoel, Yesaya, Nahum, Habakuk, Sefanya, Obadya, Yeremia, Yeskil, Sakaria, Daniel, Hagai, Maleaki. Ini masuk pada periode di dalam sejarah perjalanan bangsa Israel. Kita masuk pada poin 5 ya, bagan sejarah Perjanjian Lama ya. Ada penjelasan di situ tahun dan peristiwa utama. Saya pikir ini bagan ini kita bisa lihat sendiri nantinya di tempat kita masing-masing ya, supaya kita tidak buang waktu. Itu penjelasan pada tahun-tahun peristiwa terjadi di dalam pendataan-pendataan yang didapatkan, ditemukan. Nah, kita masuk pada budaya Perjanjian Lama. Nah, maka ini kita berbicara tentang budaya ya. Membicarakan tentang sosio-budaya PL adalah sangat luas. Oleh karena itu dalam pelajaran ini pembahasan akan dibatasi hanya pada struktur masyarakat, kehidupan ibadah, dan sistem pendidikan masa PL. Itu pun saya pikir walaupun cuma 3 dibatasi ini sangat luas dibahas di dalam Alkitab ya. Nah, poin pertama, struktur masyarakat Perjanjian Lama. Artinya susunan masyarakatnya itu ya.
keluarga adalah unit utama dalam struktur masyarakat PL, karena memang sejak dari semula Allah memulai rencana penebusannya melalui satu keluarga, yaitu keluarga Abraham. Dan melalui keluarga Abraham inilah Allah memanggil keluar umatnya untuk membina suatu hubungan yang istimewa dengan dia, yang dikokohkan dengan membuat suatu perjanjian. Itu sebabnya anggota yang termasuk dalam perjanjian ini adalah mereka yang disebut sebagai keturunan secara jasmani. Abraham dan selanjutnya keturunan Ishak dan Yakub. Tercatat di dalam Imamat 26 ayat 42 dan 45. Kata keturunan ini dalam bahasa Ibrani itu disebut ab. Artinya bapak. Ya. Muncul 1200 kali dalam PL. Konsep keturunan secara fisik sangat penting bagi bangsa Israel. Karena disitulah ikatan keanggotaan dalam perjanjian didasarkan. Nah, oleh sebab itu tidak heran jika banyak sekali ditemui catatan silsilah dalam Alkitab. Termasuk dalam kitab-kitab PB. Matius misalkan, Matius 1, Lukas 3, ya kan? Jika mereka termasuk dalam silsilah itu, maka mereka memiliki hak sebagai anggota masyarakat Yahudi yang terikat dalam hubungan perjanjian dengan Allah. Nah, keluarga. Dasar pelembagaan keluarga diletakkan oleh Allah sendiri dalam Kejadian 2. Sebagai kesatuan ikatan yang permanen antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Istilah Ibrani yang dipakai untuk keluarga adalah mispaha, ya, dan bayit, yang artinya harafiahnya adalah rumah. Bayit itu rumah, bahasa Inggrisnya household, atau dalam bahasa Indonesia lebih tepat dikatakan rumah tangga. Yaitu diartikan sebagai mereka yang tinggal dalam satu atap rumah. Namun demikian, dalam PL seringkali keluarga bukan hanya terdiri dari suami atau istri dan anak-anak, karena tergantung dari konteksnya. Yang dimaksud keluarga dalam PL lebih cenderung sebagai perluasan keluarga, yaitu suami, istri, anak-anak, sampai 2 atau 3 generasi. Budak-budaknya, termasuk juga keluarga dekat lain yang tinggal bersama. Bahkan kadang seluruh suku juga disebut sebagai satu keluarga dalam 1 Tawari 13 ayat 14. Nah, lembaga perkawinan, ikatan permanen antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam perkawinan yang diresmikan oleh Allah sendiri sebelum kejatuhan manusia dalam dosa. Kejadian 26, 27 ya, perkawinan dalam PL diterima sebagai suatu norma umum. Tidak ada kata bujangan dalam bahasa Ibrani. Ketika Allah memberikan Hawa kepada Adam, dikatakan, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Perkataan itu ada dikatakan oleh Adam waktu dia lihat Hawa. Dia bilang, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ini bukan berarti Adam orang Batak ya, tapi berbicara tentang tulang fisik ya. Jangan terus berpikir Adam ini orang Batak ya. Nah, ketika Allah memberikan Hawa kepada Adam, ya dia katakan, saya ulang lagi, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Kejadian 2 ayat 23. Nah, sebelum lanjut, saya mau jelaskan. Allah itu begitu besar cintanya terhadap manusia, sampai Allah membuat 4 cara penciptaan manusia. Catat itu, catat. Tidak ada di diktat ini. Ya, pertama, Allah menciptakan Adam dari debu. Kemudian Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk si Adam. Itu sebabnya Adam mengatakan, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ketiga, Allah menciptakan manusia dari seorang perempuan dan laki-laki berhubungan seks. Keluarlah Anda semua sama saya. Ya. Keempat, nah Allah menciptakan manusia dari keturunan perempuan saja.
yang dikandung oleh Roh Kudus. Saya lanjut. Sebagai pengakuan Adam akan keserupaan dan kesepadanannya dengan Hawa. Hubungan permanen perkawinan pernikahan yang harmonis diciptakan oleh Allah ini rusak setelah manusia jatuh dalam dosa. Dan sejak itu institusi pernikahan menjadi kabur dan akibatnya manusia lebih cenderung untuk merusak daripada mempertahankannya. Itu perlu dicatat baik ya. Akibatnya manusia itu lebih cenderung untuk merusak daripada mempertahankannya. Walaupun di diktat ini tidak ada, saya boleh kasih satu bukti. Coba buka Kejadian 6 ayat 5. Salah satu, cepat, berdiri, baca. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuatkan kejahatan semata-mata. Nah, itu jelas kan? Itu ketika dilihat Tuhan, itu Tuhan huruf besar itu menjelaskan Allah Bapa. Bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, kita perlu sadar di situ ya. Tambah itu, ayat itu. Ya, saya lanjut. Dalam seluruh PL ada ditunjukkan bentuk-bentuk penyelewengan. Pernikahan yang dilakukan oleh nenek moyang bangsa Israel, misalnya dalam praktek-praktek poligami dan perceraian. Lihat di referensi 1 itu, poligami perceraian. Angkat ke atas itu, ya. Ya, terus nanti ada poligami situ. Ya, itu kan? Walaupun poligami memang ada dalam perjanjian lama, namun jangkauannya jangan dilebih-lebihkan. Karena hampir terbatas pada raja-raja atau para pemimpin atau pejabat tinggi, kecuali Salomo. Umumnya yang sering terdapat adalah bigami, bukan poligami. Monogami, tampaknya biasa terdapat di kalangan rakyat. Bapak-bapak leluhur, kadang-kadang dianggap sebagai contoh untuk poligami. Tetapi poligami harus dibedakan dari perseliran. Perbedaan itu kelihatannya tidak penting bagi kita, tetapi sangat penting di dunia kuno. Seorang selir adalah budak, sangat berbeda dan jauh lebih rendah dalam hubungannya dengan tuannya. Bila dibandingkan dengan istrinya, baik Abraham maupun Ishak mempunyai hanya satu istri, sedang Yakub yang sebenarnya menginginkan hanya satu istri, mengenal 4 perempuan dalam kehidupannya, 2 istri, 2 selir, akibat tipu daya dan iri hati. Di sini saya perlu sedikit memberitahu, terlepas daripada tipu daya dan iri hati yang dimaksud pamannya itu, ya kan? Kalau saya ngomong begini, kalian mengikuti enggak maksudnya cerita di dalam Alkitab ini? Ikuti ya. Oke, bagus. Ya. Memang pamannya ini nipu dia. Nah, mengapa demikian? Ya, tentu saja ini akibat daripada tipu daya yang terjadi di dalam proses kehidupannya berjalan. Tetapi tipu daya ini akan terjadi kepada Yakub jikalau Tuhan mengizinkan. Ya, catat itu. Jikalau Tuhan mengizinkan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak akan terjadi seperti demikian. Ya. Nah, ini perlu dicatat nanti supaya kita tahu yang namanya sifat-sifat Allah. Nah, ini di luar pelajaran ini, tapi saya susupi, Anda catat ya. Nanti kalau kita sudah masuk ke dalam pelajaran doktrin Allah, nah baru nyambung. Nah, saya lanjut. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tercatat dalam Matius 19 ayat 18. Kata-kata yang diucapkan Yesus tentang perceraian itu berlaku juga untuk poligami. Riwayat penciptaan secara jelas berbicara tentang satu suami, satu istri, satu daging, antara satu laki-laki dan satu perempuan. Itu ketetapan Allah ya, itu ketetapan Allah, itu yang Allah inginkan.
Dicatat dalam Kejadian 2 ayat 24. Di samping itu ada bagian-bagian dalam tulisan-tulisan hikmat yang mendorong atau setidak-tidaknya menganjurkan monogami yang kokoh dalam Amsal 5 ayat 15 sampai 20, Amsal 18 ayat 22, Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Kidung Agung mencatat juga, dan ada penggunaan gambaran pernikahan untuk melukiskan hubungan yang eksklusif antara Allah dan Israel. Meskipun orang sadar bahwa dari segi teologis poligami adalah kurang ideal, namun poligami ditoleransi di Israel sebagai suatu kebiasaan sosial. Tetapi ada hukum-hukum yang membatasi dampak-dampaknya yang mungkin menghina pihak perempuan. Seperti dikatakan di atas, kedudukan seorang selir adalah jauh lebih di bawah kedudukan seorang istri, tetapi para selir mempunyai hak legal, sebagaimana dinyatakan dalam Keluaran 21 ayat 7 dan 11. Ia tidak dapat dijual kembali oleh tuannya. Ia harus diperlakukan sebagai selir satu orang saja, bukan mainan keluarga. Kalau tuannya mengambil selir lain, ia tidak boleh mengabaikan kewajiban kepada selir yang pertama dalam hal materi maupun seksual. Kalau demikian hak-hak selir, maka hak istri dalam keadaan poligami tentu saja tidak kurang dari itu. Di dalam Ulangan 21 ayat 10 sampai 14 juga melindungi hak seorang perempuan tawanan perang yang diambil menjadi istri. Ia harus diperlakukan secara layak dan manusiawi dan tidak dapat diperlakukan sebagai budak. Hukum warisan dalam Ulangan 21 ayat 15 sampai 17 secara tidak langsung mengecam bigami bahwa seorang laki-laki tidak dapat mencintai dua orang perempuan secara sama, atau pada akhirnya salah seorang sama sekali tidak dicintainya lagi. Istri yang tidak dicintai itu dilindungi dari perlakuan yang tidak adil. Jika anak laki-lakinya adalah anak sulung, maka anak itu tidak boleh kehilangan warisan karena ibunya tidak dicintai. Cerita tentang Elkana dan istri-istrinya yang paling bersaing dalam 1 Samuel 1 ya, memang tidak untuk mengeritik bigami secara langsung, tetapi bisa menjadi ilustrasi yang hidup tentang kesengsaraan yang dapat ditimbulkan oleh praktek tersebut. Jadi kesimpulan di sini ini erat dengan dosa ya, erat dengan dosa sehingga peristiwa-peristiwa ini terjadi diizinkan oleh Allah ya. Kemudian perceraian, poligami. Poligami diterima tanpa persetujuan yang jelas, namun ada hukuman yang mengecam secara tidak langsung perceraian juga diizinkan, tetapi akhirnya dikecam pula secara langsung. Perceraian hampir tidak disinggung dalam hukum Perjanjian Lama, sebab pernikahan dan perceraian bukanlah kasus perdata seperti dalam kebudayaan masa kini. Nah, ini satu konteks perlu dipegang juga. Kedua-duanya termasuk yurisdiksi rumah tangga, karena itu orang tidak harus pergi ke pengadilan untuk bercerai. Hukum-hukum mengenai perceraian menyebutkan tentang keadaan yang tidak mengizinkan adanya perceraian dan aturan-aturan mengenai hubungan kedua belah pihak setelah perceraian terjadi. Dalam kedua kasus ini, perlindungan terhadap perempuan rupanya menjadi pokok utama hukum-hukum tersebut. Dalam Ulangan 22 ayat 28 sampai 29 ada larangan untuk menceraikan perempuan yang harus dinikahi oleh laki-laki yang telah memperkosanya. Peraturan dalam Ulangan 24 ayat 1 dan 4 menjadi pokok pertentangan antara Yesus dan orang Farisi. Peraturan itu tidak memerintahkan perceraian, tetapi mengandaikan bahwa perceraian sudah terjadi. Dalam kasus ini, sang suami diminta menulis surat cerai untuk melindungi istrinya. Jika tidak, ia atau suami barunya yang kemudian dapat dituduh berzina. Suami pertama dilarang mengambil kembali perempuan apabila suaminya yang berikut menceraikannya atau meninggalkan dia. Dapat disebutkan lagi kasus perempuan tawanan yang hendak diceraikan dan tidak boleh dijual sebagai budak. Kalau suaminya tidak merasa puas, dalam hal itu perceraian tampaknya lebih baik daripada perbudakan. Setidak-tidaknya martabat dan kemerdekaan masih dipertahankan bila dibandingkan dengan perbudakan.
Dengan demikian, perceraian ditoleransi dalam batas-batas hukum. Dibandingkan dengan poligami, perceraian lebih jauh dari kehendak Allah. Dalam Maleakhi 2 ayat 13-16. Ada serangan yang tidak mengenal kompromi terhadap perceraian, yang memuncak dengan kecaman yang terang-terangan. Aku membenci perceraian. Firman Tuhan mengatakan demikian ya, Allah Israel. Tidak ada kecaman atas poligami yang setajam atau dilengkapi dengan argumen teologis yang kuat seperti itu. Barangkali karena poligami hanya merupakan perluasan pernikahan yang melampaui batasan monogami yang dimaksudkan Allah, tetapi perceraian sama sekali menghancurkan pernikahan. Dalam kata Maleakhi, perceraian berarti menutup diri dengan kekerasan. Poligami menggandakan hubungan tunggal yang Allah kehendaki. Sedangkan perceraian menghancurkan hubungan itu atau menggandaikan hubungan itu. Artinya hancur sudah hubungan itu kalau cerai. Nanti kita lanjut kembali pembacaan kita tadi itu. Mundur sampai poin pertama suami. 1. Dalam masyarakat PL, suami mempunyai kedudukan sebagai tuan yang memerintah atas istri dan anak-anak dan keluarga anak-anaknya, juga seluruh anggota keluarga yang lain dan budak-budaknya. Tapi pada sisi yang lain, suami juga menjadi penanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan oleh seluruh anggota keluarganya. Oleh karena itu, tidak jarang kepala keluarga akan menanggung hinaan, bahkan hukuman untuk tindakan yang dilakukan oleh anak-anaknya, keluarganya. Suami juga mempunyai tanggung jawab untuk mencarikan istri suami bagi anak-anaknya. Untuk itu, ia harus paham betul hal-hal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sehubungan dengan pernikahan menurut hukum bangsa Israel. Ya, sebelum saya lanjutkan, ini kan bisa kita lihat waktu Abraham. Saudara ingat ya, di Kejadian itu dia carikan jodoh kan? Ya. Minta maaf Pak, waktu sudah selesai dan mungkin anak-anak mau masuk blok. Oh begitu. Ya, saya sengaja tidak mau ingat waktu karena saya pikir waktu kurang sekali buat pelajaran ini. Ya. Tetapi kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan Ya, ada kewajiban mengingati ya. Saya mohon maaf jika waktu lebih. Tapi begitu besar keinginan saya untuk memberikan pengertian tentang dasar-dasar perjanjian lama ini. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua. Amin. Tuhan berkati Bapak juga. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya Ibu, semua rekan-rekan terima kasih. Terima kasih Pak dosen. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak dosen, Pak Dani Tamhufir. Ya, sama-sama. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, saya minta Ibu yang berdoa. Ya, silakan. Ya, Bu Yuni. Doa, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan kepada kami tentang perjanjian lama. Kiranya materi yang telah jurusan kami menjadi surga, hikmat bagi kami semua, menjadi rema dalam kehidupan kami pribadi atas pribadi. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua. Saya telah mewakili. Terpuji-puji nama Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Bersama-sama katakan, amin. Ya. Amin. Mau kirimkan, tidak pernah berdoa.